5 Oktober setiap tahun diperingati sebagai Hari Jadi TNI. 5 Oktober 1991 adalah hari yang tidak terlupakan bagi TNI yang waktu itu namanya masih ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Suasana gembira di pagi hari berubah menjadi duka yang mendalam, tidak hanya bagi TNI, tetapi bagi Universitas Indonesia dan juga seluruh rakyat Indonesia. Upacara HUT ABRI tahun 91 dipusatkan di Kompleks Lanut Halim Perdana Kusuma. Presiden Soeharto bertindak selaku inspektur upacara. Acara dimeriahkan dengan defile pasukan, pameran alutsista, demonstrasi ketangkasan, dan pertunjukan aerobatik dari penerbang-penerbang handal TNI. Di antara pasukan yang berpartisipasi terdapat 123 orang anggota Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara yang didatangkan dari markasnya di Lanut Sulaiman Margahayu, Bandung. Mereka dipimpin oleh Letkes Olaf Pangestu Nugroho, seorang dokter lulusan Universitas Indonesia. Para pasukan ini masih berusia sangat muda. Kebanyakan baru berusia di awal 20-an tahun. Yang tertua adalah Lettu Olaf sendiri yang berusia 28 tahun, kemudian di bawahnya yang tertua 26 tahun, yang termuda bahkan baru 19 tahun. Setelah upacara selesai, istirahat, sholat, dan makan siang, pasukan pun bersiap untuk kembali ke markasnya di Bandung lewat jalur udara menuju Lanut Hussein Sastra Negara yang berjarak sekitar 139 km dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Sebuah pesawat khusus telah disiapkan untuk membawa pasukan, yaitu Hercules dengan nomor registrasi A1324 dari Skadron Udara 31 Angkut Berat Raja Wali, Wing 1, Lanut Halim Perdana Kusuma. Ada 3 pilot yang ditugaskan menerbangkan Hercules A1324, yaitu Mayor Penerbang Syamsul Aminullah selaku pimpinan penerbangan, Kapten Penerbang Bambang Sugeng selaku First Officer, Letda Penerbang Agus Guntoro selaku Second Officer. Mereka didukung oleh 9 kru yang bertugas sebagai navigator dan teknisi. Baik pesawat dan seluruh awaknya dalam kondisi siap dan layak terbang. Pada saat menjalani fase-fase sebelum tinggal landas, semua fungsi pesawat berjalan normal, sehingga Hercules A1324 tinggal landas pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pesawat terbang dengan hidung mengarah ke barat daya atau ke kawasan Kramat Jati. Masalah muncul justru sesaat setelah tinggal landas karena mesin-mesin di sebelah kiri mendadak mati. Akibatnya pesawat sulit menambah ketinggian. Ketinggian maksimum yang berhasil diperoleh hanyalah 200 kaki atau sekitar 66 meter di atas permukaan laut. Jika rata-rata tanah di Kramat Jati tingginya 30 meter di atas permukaan laut, maka pesawat hanya terbang sekitar 30 meter di atas permukaan tanah. Pilot dan awak pesawat berusaha menambah ketinggian dan menghidupkan mesin, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Seorang saksi mata di dekat kantor Kecamatan Kramat Jati mengatakan, pada saat itu ia melihat Hercules hanya terbang beberapa meter di atas pucuk-pucuk pohon. Pesawat semakin tidak bisa dikendalikan dan 3 menit setelah tinggal landas, pesawat jatuh di kawasan BLK Las Condet yang berjarak sekitar 5 km dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Saksi mata di tempat kejadian mengatakan bahwa pada saat jatuh, keempat mesin sudah tidak berfungsi, tidak ada bunyi mesin sama sekali. Pesawat jatuh dengan hidung menghadap ke arah utara. Inilah kawasan di sebelah utara BLK Las Condet. Pada tahun 91, kawasan BLK Las Condet masih dikelilingi oleh semak belukar dan rawa-rawa. Kemungkinan pilot berusaha mendaratkan pesawat di tanah lapang ini, tetapi daya dorong pesawat sudah tidak memungkinkan. Hidung dan bagian depan pesawat jatuh di bagian utama bengkel las, sayap dan bagian tengah jatuh di jalan, kemudian bagian belakang jatuh di area gedung ini. Benturan yang keras dengan gedung menyebabkan pesawat pecah berantakan.
Bahan bakar pesawat yang masih penuh dan bertemu dengan bahan-bahan di bengkel las menyebabkan pesawat juga terbakar. Terdengar ada 5 ledakan besar di lokasi. Bagian ekor ini adalah kepingan terbesar pesawat yang tersisa. Benturan yang keras dan kobaran api menyebabkan banyak korban jiwa. 12 awak pesawat Hercules A324 semuanya gugur. 122 anggota pasukan gugur. Satu-satunya korban sipil adalah Satpam di BLK Las Condet yang juga meninggal dunia. Satu-satunya korban selamat adalah Bambang Supandi, seorang prajurit yang saat itu berpangkat pratu dan berusia 25 tahun. Pada saat kejadian, yang ia dengar hanyalah teriakan-teriakan takbir dari pasukan. Ia pun tidak sadarkan diri, ketika sadar sudah berada di rumah sakit. Setelah menjalani perawatan panjang di rumah sakit, Bapak Bambang Supandi dapat melanjutkan hidupnya, memiliki anak, menantu, dan cucu meskipun tubuhnya banyak terdapat bekas luka bakar. Keesokan harinya, Ahad, tanggal 6 Oktober tahun 1991, jenazah para korban kecelakaan Hercules A324 dimakamkan secara massal di Taman Makam Bahagia ABRI, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Inilah dia Taman Makam Bahagia ABRI, sekarang Taman Makam Bahagia TNI. Kondisinya mirip-mirip dengan Taman Makam Pahlawan Kalibata, tetapi lebih kecil. Itulah dia kawasan 25 x 25 meter yang menjadi kuburan massal korban pesawat Hercules A324. Di belakangnya terdapat monumen yang memuat nama-nama dan tanggal lahir para pahlawan kita. Ini adalah bagian monumen yang memuat nama-nama awak pesawat A324. Kita lihat komandan mereka yaitu Mayor Penerbang Haji Syamsul Aminullah saat gugur baru berusia 35 tahun. Di usia semuda itu beliau sudah menunaikan ibadah haji, suatu hal yang jarang pada saat itu umur 35 tahun sudah haji. Mayor Penerbang Haji Syamsul Aminullah adalah alumni AAU angkatan 1980 bersama dengan seorang wakil Kasau. Jika melihat masa dinasnya sudah berpangkat mayor, bisa dikatakan karir Mayor Syamsul pada saat itu berada di jalur cepat. Pada saat menempuh pendidikan Sekau, Sekolah Kesatuan dan Komando Angkatan Udara, yaitu pendidikan para kapten senior persiapan menjadi mayor, Mayor Syamsul menduduki peringkat pertama. Letkes Dr. Olaf Pangestu Nugroho adalah alumni Sekolah Perwira Prajurit Karir tahun 89. Berarti saat gugur masa dinasnya baru 2 tahun. Beliau adalah seorang keturunan Indonesia dan Jerman. Perawakannya tinggi dan ganteng. Menurut catatan kami, Dr. Olaf adalah alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia kedua yang gugur dalam kecelakaan pesawat TNI. Yang pertama adalah Profesor Dr. Abdurrahman Saleh. Ini adalah bagian monumen yang memuat daftar nama dan tanggal lahir para prajurit yang gugur. Di situ bisa kita lihat mereka masih sangat muda. Kebanyakan baru berusia di awal 20. Kebanyakan baru berdinas 1-2 tahun. Yang termuda bahkan baru 19 tahun. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum.